Jadi saat ini saya mau membahas jantung berdebar pada penderita asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder, panic attack, dan psikosomatis. Jadi begini rekan-rekanku semua ya, sensasi jantung berdebar pada penderita asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder, panic attack, dan psikosomatis itu dipicu oleh dua hal ya. Yang pertama, asam lambung yang terjadi reflux ya. Yang kedua, dipicu oleh kecemasan yang berlebihan atau serangan panik seperti itu rekan-rekanku semua. Jadi ketika kalian masih merasakan yang namanya sensasi jantung berdebar, kalian harus mencermati ya. Kalian harus cermati kenapa jantung saya berdebar. Apakah ini dari asam lambung saya yang naik, yang terjadi reflux ya, ataukah ini dari kecemasan saya atau dari panik saya seperti itu. Jadi biar kalian lebih mengerti dan kalian lebih memahami dan mudah untuk cara penanganannya seperti itu rekan-rekanku semua. Kalau dipicu oleh lambung ya, pasti dada kalian juga akan ikut kayak terasa panas lah seperti itu atau perut kalian terasa panas. Kalau terjadi reflux ya, jantung berdebar karena dipicu oleh asam lambung itu pasti ada terjadi reflux. Naiknya asam lambung ke saluran tenggorokan seperti itu sehingga asam lambung tersebut mengiritasi saraf vagus yang ada di klep lambung dan itu memicu jantung kita berdebar kencang rekan-rekanku semua. Dan kalau kalian rasakan seperti itu ya, sering kita rasakan pada saat kebangun tengah malam ya, sering itu. Ya, karena kita kan tidur lurus ya, kepala dan lambung itu sama rata. Jadi sering terjadi reflux pada tengah malam ya, asam lambung kita naik ke arah tenggorokan sehingga membuat atau memicu dada kita menjadi panas, tenggorokan kita panas, mulut kita juga terasa asam seperti itu dan jantung kita berdebar seperti itu ya. Dan kalau terjadi seperti itu di tengah malam, kalian cukup duduk, rileks, jangan kalian bawa cemas karena kalau kalian bawa cemas ya, jantung itu akan berdebar lebih kencang lagi dan lebih tidak beraturan lagi sehingga membuat kalian masuk ke serangan panik. Kalau sudah masuk ke serangan panik, sensasinya semakin menjadi-jadi. Rekan-rekanku semua. Jadi kalau sudah seperti itu, kalian cukup ambil air hangat ya agak panas ya, yang agak strong gitu, kalian minum pelan-pelan sambil rileks begitu. Sambil kalian cermati juga ya, oh ini ya jantung saya berdebar karena terjadi reflux. Jadi kalau besok lagi terjadi seperti itu, kalian tidak panik gitu, kalian cukup menyadari, oh tidak, ini hanya karena asam lambung saya yang reflux, yang naik ya, yang naik ke arah tenggorokan sehingga memicu jantung saya berdebar. Itu hanya mengganggu kinerja jantung aja ya. Jadi hanya mengganggu, bukan berarti kalian penyakit jantung atau gagal jantung. Tidak rekan-rekanku semua, itu hanya mengganggu kinerja jantung seperti pada saat kalian masuk dalam serangan panik atau kecemasan berlebihan ya. Ketika kalian sudah berpikir yang aneh-aneh seperti itu ya, atau kalian merasakan sensasi fisik yang sangat membuat kalian berpikir panjang seperti itu, masuk kepada psikosomatis yang kalian pikirkan mungkin saya jantung, mungkin saya ginjal, mungkin saya paru-paru, atau mungkin saya sudah mau mati. Atau ketika kita mendengar suara burung, mendengar suara berita kedukaan, mendengar suara mobil jenazah, mobil ambulans, kita langsung cemas dan jantung kita berdebar. Kita harus sadari bahwa oh ini dari kecemasan saya, dari kepanikannya saya. Kalian juga cukup duduk rileks ya, ambil nafas ya, ambil nafas pelan ya. Kalian rileks, tenangkan pikiran kalian, ambil juga air hangat yang agak strong, kalian cukup minum secara perlahan sampai jantung kalian normal. Ya, saya juga mau katakan kepada kalian, walaupun kecemasan kalian naik tinggi-tinggi, ya, itu intensitasnya pasti juga akan turun, ya, rekan-rekanku semua. Jadi biarpun dia naik, kalian sepanik-panik apapun, itu pasti dia akan turun juga gitu. Jadi istilahnya sensasi ini hanya sementara. Dia akan awet ketika kita fokus pada sensasi tersebut, rekan-rekanku semua, begitu ya. Jadi buat kalian yang masih merasakan sensasi jantung berdebar ya, kalian jangan bawa-bawa panik lagi gitu ketika kalian sudah mendengarkan edukasi dan motivasi lewat video saya ini, rekan-rekanku semua ya. Kalau kalian merasakan seperti itu, kalian harus pahami intinya jantung berdebar pada penderita
asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder, panic attack, dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Itu bukan gagal jantung, itu bukan penyakit jantung. Tapi itu hanya dipicu oleh tekanan lambung dan stres atau kecemasan berlebihan. Dan itu akan mereda, akan normal kembali ketika asam lambung kita juga kita kontrol ya. Asam lambung kita juga normal, dan stres kita terkontrol, stres kita juga normal, jantung kita juga pasti sensasinya akan turun seperti itu rekan-rekanku semua. Jadi lebih pada penanganannya itu kita harus lebih mengontrol lambung kita dan kecemasan kita. Jadi harus balance rekan-rekanku semua. Karena intinya dari setiap sensasi yang kita rasakan itu adalah dari lambung dan dari kecemasan kita. Jadi penanganannya itu cukup kalian rilekskan tubuh kalian, ya, kontrol pola stres kalian, pola pikir kalian, juga pola makan kalian untuk masalah lambung, seperti itu. Rekan-rekanku semua ya. Tapi yang harus lebih kalian kontrol kalau kalian sudah mengalami penyakit ini, dampak ini sudah 1-2 tahun, yang kalian harus lebih fokus itu ya pikiran kalian, stres kalian harus kalian lebih kontrol ke situ ya rekan-rekanku semua. Karena untuk kalau masalah lambung ya, lambung itu pemulihannya sebenarnya cepat ya, tapi kalau sudah disertai dengan anxiety disorder, panic attack, dan psikosomatis ya itu butuh proses rekan-rekanku semua. Oke, mungkin seperti itu dulu rekan-rekanku semua. Semoga kalian bisa mengerti apa yang menjadi edukasi dan motivasi saya di video saya saat ini. Dan kalau video ini bisa bermanfaat buat kalian, tolong bantu di-share sebanyak-banyaknya, biar kita juga bisa membantu teman-teman kita di luar sana, agar mereka juga bisa mendengarkan edukasi dan motivasi ini, mereka juga bisa merasa tenang, nyaman, dan berproses untuk sembuh. Seperti itu rekan-rekanku semua, dan tolong bantu di like, dan silakan isi tanggapan kalian di dalam kolom komentar, sensasi apa yang kalian rasakan saat ini, dan saya akan melihat yang paling gimana ya, saya ambil garis besar lah seperti itu. Kalau saya bisa jawab langsung pertanyaan apa atau sensasi apa yang kalian rasakan saat ini ya di dalam kolom komentar, saya akan langsung ketik di dalam kolom komentar. Tetapi kalau saya pikir itu penjelasannya panjang lebar, saya akan buatkan video buat kalian, karena penjelasan masalah sensasi ini tidak cukup kalau kita hanya ketik rekan-rekanku semua, karena penjelasannya itu panjang lebar sehingga bisa kita pahami ya. Begitu rekan-rekanku semua, mungkin seperti itu dulu ya. Kita akan berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. See you next video, dan salam sehat buat kita semua.